Halo guys, perkenalkan nama saya Elizabeth Nisa Pinwatu dari kelas 10B SMA Katolik Frateran Podor. Saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan teori Waisya. Selamat menyaksikan. Saya ucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang berlimpah sehingga saya bisa menyelesaikan tugas sejarah individu ini dengan lancar dan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajar Pak M. Yeviani Anggur yang telah membantu memberi pengarahan kepada saya. Tugas ini berisi tentang munculnya teori Waisya. Dalam penyusunan tugas ini, saya menyadari bahwa materi yang saya sajikan ini masih sangat kurang dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya minta kritik dan saran dari guru pendamping dan teman-teman saya untuk mengoreksi kekurangan dari materi saya ini. Akhir kata, saya berharap semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk pembaca, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan terkait materi yang saya berikan ini. Teori Waisya. Latar belakang. Pendapat lain yang masih berpegang pada anggapan adanya kolonisasi memberikan peranan utama pada golongan lain. Teori yang pada awalnya diajukan oleh Krom ini memberikan peranan utama kepada golongan pedagang Waisya. Krom tidak sependapat bahwa golongan ksatria merupakan golongan terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia. Hal ini karena orang-orang itu datang untuk berdagang, maka golongan terbesar tentulah golongan pedagang. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peranan dalam penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Krom mengisyaratkan kemungkinan ada perkawinan antara pedagang-pedagang tersebut dengan wanita Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu saluran penyebaran pengaruh kebudayaan yang penting. Selain memberikan peranan pada golongan yang berbeda, teori Krom mempunyai perbedaan lain jika dibandingkan dengan teori ksatria. Berdasarkan pengamatan berbagai aspek budaya Indonesia Hindu, Krom berpendapat bahwa unsur Indonesia dalam budaya tersebut masih sangat jelas. Ia menyimpulkan bahwa peranan budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya India di Indonesia sangat penting. Hal itu tidak mungkin dapat terjadi jika bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh teori ksatria. Krom mendapatkan banyak penganut di kalangan peneliti. Akan tetapi, dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam penelitian, tumbuh pula pendapat yang beranggapan bahwa teori ini masih kurang memberikan peranan pada bangsa Indonesia. Walaupun Krom telah melihat adanya peranan yang penting dari budaya Indonesia, tetapi masih terdapat kesan bahwa proses itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh bangsa Indonesia. Pengertian dari teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Prof. Dr. N.J. Krom mengusung teori Waisya berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Waisya Dewa Nagari IAST Vaisya adalah kasta atau warna dalam tata masyarakat menurut agama Hindu. Kaum Waisya adalah kelompok yang mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bisnis agar terjadi proses distribusi dan redistribusi pendapatan dan penghasilan sehingga kemakmuran masyarakat, negara, dan kemanusiaan tercapai. Bukti nyata keberadaan teori Waisya. Bukti yang memperkuat teori Waisya ini adalah
Yang pertama, terdapat Kampung Keling, yaitu perkampungan para pedagang India Indonesia yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Malaka. Dengan demikian, bukti yang memperkuat teori Waisya adalah adanya Kampung Keling yang merupakan perkampungan para pedagang India. Yang kedua, teori Waisya mudah diterima oleh akal karena dalam kehidupan faktor ekonomi sangat penting dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan berekonomi. Kegiatan perdagangan dianggap mempermudah para pedagang asing untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai daerah. Foto yang berkaitan dengan teori Waisya. Kelebihan dan kekurangan teori Waisya. Yang pertama, kelebihan teori Waisya. Pertama, sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisya tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Yang kedua, adanya interaksi antara pedagang dari India maupun Arab dengan penduduk atau masyarakat dalam transaksi atau jual beli yang dilakukan. Interaksi tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dibantah karena keberadaan pedagang-pedagang tersebut sudah dibuktikan. Contohnya, pada masa kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera yang memiliki letak strategis sebagai jalur perdagangan para pedagang asing. Yang kedua, kelemahan teori Waisya. Para pedagang yang termaksud dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana, sehingga diragukan kebenarannya bahwa kaum Waisyalah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Demikian hasil penjelasan saya terkait teori Waisya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.